Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di seri kuliah fisika dasar. Pada video kali ini kita akan belajar tentang kinematika satu dimensi. Dalam kinematika, kita hanya mempelajari tentang bagaimana sebuah benda bergerak tanpa memperhatikan sebabnya. Jadi kita tidak akan membahas tentang apa yang menyebabkan benda bergerak, mengapa benda berhenti, dan seterusnya. Besaran yang paling mendasar dalam kinematika adalah posisi. Misalnya saya punya sebuah mobil di sini. Kemudian seseorang bertanya pada kita, di manakah posisi dari mobil ini? Untuk mendefinisikan posisi benda, maka kita memerlukan titik acuan. Misalnya kita menyepakati sebuah rumah di sini sebagai titik acuan kita. Maka langkah selanjutnya adalah kita membuat sebuah sumbu koordinat seperti ini, kita sebut sebagai sumbu X, dan rumah kita simpan pada titik X sama dengan 0. Kemudian kalau kita tahu jarak antara rumah dengan mobil, misalnya 500 meter, maka akhirnya kita bisa mendefinisikan posisi dari mobil ini, yaitu pada X sama dengan 500 meter. Dengan menggambar X ke arah kanan, sebenarnya kita telah memilih arah kanan sebagai arah positif dan arah kebalikannya sebagai arah negatif. Sebagai contoh, kalau kita punya sebuah pohon di sini, dan pohon ini berada di sebelah kiri rumah pada jarak 400 meter, maka kita akan mengatakan pohon ini berada pada posisi X sama dengan minus 400. Konsep selanjutnya adalah tentang jarak dan perpindahan. Misalnya, ada mobil yang mula-mula pada T sama dengan T0 dia berada di sini, yaitu X0 posisinya, kemudian dia bergerak ke kanan seperti itu, kemudian dia mundur lagi. Ketika benda bergerak ke kanan, dia menempuh jarak L1, kemudian ketika dia mundur, dia menempuh jarak L2. Dan posisi akhirnya di sini ketika T sama dengan T2 adalah X2. Maka kita bisa mendefinisikan jarak yang ditempuh oleh mobil ini sebagai total panjang lintasan yang ditempuh oleh benda selama dia bergerak. Jadi dari sini ke kanan sana sejauh L1, kemudian mundur lagi sejauh L2. Sehingga jarak tempuhnya adalah L1 ditambah dengan L2. Sementara perpindahan adalah selisih posisi benda. Mula-mula benda berada di sini, X0, dan posisi akhirnya adalah di sini, sama dengan X2. Sehingga perpindahannya adalah posisi akhirnya dikurangi dengan posisi awalnya. Berbekal definisi kita untuk jarak dan perpindahan ini, kita bisa mendefinisikan kecepatan dan laju benda. Laju adalah jarak yang ditempuh oleh benda dibagi dengan selang waktu pergerakan, sementara kecepatan adalah perpindahan dibagi dengan selang waktu pergerakan. Selang waktu pergerakannya adalah T2 dikurangi T0. Jadi di sini terlihat bahwa laju dan kecepatan adalah dua hal yang berbeda. Speed dan velocity adalah dua hal yang berbeda. Kenapa? Karena jarak dan perpindahan adalah juga dua hal yang berbeda. Kecepatan yang diukur dengan cara seperti ini disebut sebagai kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata diukur pada selang waktu delta T yang cukup besar. Kita akan pelajari lebih lanjut dengan mengambil contoh yang lain. Misalnya ada sebuah benda yang mula-mula berada di sini, kemudian 4 detik kemudian dia berpindah ke sini, dan 2 detik kemudian berpindah ke sini. Kemudian kalau kita perhatikan selang waktu dari 4 hingga 6, kita bisa dapati bahwa perpindahannya adalah sama dengan 1, 2, 3 atau 3 meter ke arah kanan. Kita tulis sebagai plus 3 meter. Kemudian kecepatan rata-ratanya adalah perpindahan ini dibagi dengan selang waktunya. Jadi kita akan dapat angka 3/2 meter per detik. Nah, apakah dalam selang waktu 4 hingga 6 ini bendanya benar-benar bergerak dengan kecepatan yang selalu konstan, selalu sama dengan 3/2? Jawabannya adalah belum tentu. Angka 3/2 ini adalah kecepatan rata-rata. Bisa jadi ada situasi di mana benda pada selang waktu ini bergerak lebih cepat dari 3/2 atau lebih lambat dari 3/2. Atau bahkan berhenti di suatu tempat. Kecepatan rata-rata hanya diukur dengan meninjau kondisi awal dan akhir pergerakan. Kecepatan setiap saat dari benda tentu saja bisa berubah-ubah. Andaikan kita tahu bagaimana benda ini bergerak dan kita tahu posisinya untuk setiap saat.
dan kemudian kita membuat grafiknya. Misalnya grafiknya jadi seperti ini. Sekali lagi, grafik ini diperoleh dengan cara menggambarkan posisi setiap saat dari benda. Ketika T sama dengan 0, benda ada di sini. T sama dengan 0 lebih sedikit, misalnya benda berada di titik X tertentu, dan seterusnya sehingga kita bisa mendapatkan garis yang warna hijau ini. Nah, kecepatan rata-rata pada selang waktu T sama dengan 4 hingga 6 tadi kita definisikan dengan cara seperti ini. Delta X dibagi dengan delta T. Delta X tidak lain adalah tinggi dari segitiga warna merah ini, sementara delta X adalah alasnya. Dengan demikian, delta X dibagi delta T tidak lain merupakan kemiringan dari sisi miring segitiga ini. Kemudian kalau kita ingin mengukur kecepatan sesaat benda, misalnya ketika T sama dengan 4, tepat T sama dengan 4, yang perlu kita lakukan adalah kita memperkecil interval delta T ini. Kita perkecil, dan perkecil lagi, sehingga pada akhirnya kita mendapati delta T-nya sama dengan atau menuju 0. Limit dari delta T menuju 0 untuk delta X dibagi delta T tidak lain adalah diferensial. Diferensial dari X terhadap T atau turunan dari posisi terhadap waktu. Inilah yang kita sebut sebagai kecepatan sesaat. Jadi kecepatan sesaat atau kecepatan pada saat T tertentu tidak lain merupakan turunan dari posisi terhadap waktu. Dan kalau kita lihat dari grafik, dx dt ini tidak lain adalah kemiringan dari garis singgung yang menyentuh grafik untuk T sama dengan tertentu. Misalnya untuk gambar ini T sama dengan 4. Setelah kita membahas posisi, perpindahan, laju, dan kecepatan, sudah saatnya kita membahas tentang satu konsep lagi, yaitu percepatan. Kalau tadi kecepatan adalah perubahan posisi tiap satuan waktu, maka percepatan adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Kita definisikan percepatan rata-rata dengan cara yang sama persis dengan kecepatan rata-rata. Kalau kecepatan rata-rata itu adalah delta X atau perpindahan atau perubahan posisi dibagi dengan perubahan waktu, maka percepatan rata-rata itu adalah perubahan kecepatan dibagi dengan selang waktu. Kemudian, percepatan sesaat juga didefinisikan dengan cara yang mirip dengan kecepatan sesaat. Kalau kecepatan sesaat itulah delta X dibagi delta T untuk delta T yang sangat kecil, maka percepatan sesaat juga sama kira-kira. Delta V dibagi delta T dengan mengambil delta T yang sangat-sangat kecil. Atau percepatan sesaat tidak lain merupakan turunan dari kecepatan terhadap waktu. Dan pada grafik, percepatan sesaat tidak lain adalah kemiringan dari garis singgung yang menyinggung grafik kecepatan pada saat T tertentu.